Oke, saya share aja langsung. Sekarang temanya adalah datanglah kerajaanmu. Ya, saya yakin ini bukan hal yang asing juga buat Anda dan saya. Setiap kali kita doa Bapa kami, kita juga mengucapkan datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Berulang-ulang mengatakan datanglah kerajaanmu. Tapi apakah sungguh-sungguh kita serius minta kerajaan Allah datang? Ya miriplah dengan sesi-sesi yang sebelum ini kita juga bilang dikuduskanlah namamu, ya. Apakah benar kita serius mengakui kekudusan nama Allah? Ya, atau kita cuek-cuek aja dalam menjalani hidup ini dan tidak peduli dengan kekudusan Allah. Nah, sekarang datanglah kerajaanmu. Oke, kita lanjut. Ya, kalau kita minta kerajaan Allah datang tuh datang di mana? Saya melihat ada dua aspek besar datang di mana ini. Yang pertama, datang dalam hidupku. Jadi, kira-kira apa ya aplikasi daripada datanglah kerajaanmu dalam hidupku? Kalau dipikir secara lebih dalam lagi, mungkin omongan kita datanglah kerajaanmu, kalau dalam kaitan dengan konteks hidup kita itu banyak bullshit-nya ya, banyak omong kosongnya, banyak cuma lip service, dan kita tidak serius mengatakan datanglah kerajaan dalam hidupku. Kalau datanglah kerajaanmu, ya datang ke sana. Terserah datang mau di mana aja ya terserah. Tapi kalau dalam hidupku aku enggak, terus terang aku banyak enggak peduli atau aku banyak enggak ngurus tentang kerajaan Allah. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya aplikasi langsungnya kalau kita bilang datanglah kerajaanmu, wah itu dampaknya besar dalam hidup saudara dan saya. Saya waktu pertama kali bertobat, tahun 78 saya bertobat, dan langsung saya mendapat ayat-ayat yang menantang saya untuk mau pilih saya, kepentingan saya atau kepentingan Tuhan. Kerajaan saya atau kerajaan Tuhan. Ya, saya yang jadi raja atau Tuhan yang jadi raja. Nah, itu tantangan yang muncul dalam hidup saya, meskipun saya waktu itu masih dipengaruhi ajaran kacau balau amburadul, tetapi saya percaya benar bahwa di dalam kekacauan teologi yang saya sedang pelajari, Tuhan hadir dalam hidup saya dan sedang membentuk saya. Membentuk konsep-konsep dalam hidup saya, meskipun saya amburadul teologinya. Tapi saya juga antara ngerti nggak ngerti kerajaan Allah datang ini bagaimana. Apakah saya harus menjadi hamba Tuhan atau saya harus membuang studi saya, atau saya menjadi misionaris atau apa. Itulah datanglah kerajaanmu dalam hidupku. Nah, itu saya masih terus bingung.
meninggalkan elektro saya atau lanjut, diselesaikan atau berhenti di tengah jalan. Ya, bagaimana menerjemahkan datanglah kerajaanmu? Nah, itu saya waktu itu nggak tahu ya. Cuma tahunya, ya kerajaan Allah harus datang. Tapi bagaimana datangnya dan bagaimana itu aplikasi dalam hidupku, aku nggak tahu waktu itu. Dan bergumul terus, ya dalam kebingungan. Mau meninggalkan studi, mau melanjutkan ke sekolah teologi, ya. Bahkan saya pernah sharing, saya tergoncang iman saya hampir jadi murtadin saya. Oh ya, mualaf. Bukan murtadinnya, mualaf. Karena saya goncang iman saya membaca buku seorang Muslim yang menulis tema tentang Nabi Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam Alkitab. Wah, saya betul-betul tergoncang habis baca buku itu karena tidak ada yang menuntun saya, tidak ada yang membimbing saya. Saya bertobat itu ditinggal begitu saja dengan yang menginjili saya. Jadi saya nggak punya penuntun apa-apa, lalu saya baca buku itu kaget. Ya, oke, tidak usah cerita itu, nanti terlalu lama. Oke, kembali ke sini. Jadi bagaimana kerajaan Allah itu teraplikasi dalam hidup. Nah, ini sebetulnya proses belajar seumur hidup. Sampai hari ini dan bahkan sampai detik kematian. Belajar mengatakan datanglah kerajaanmu itu tidak pernah tuntas habis selesai kecuali kita sudah mati. Jadi seharusnya setiap kali berdoa Bapa kami dan mengatakan datanglah kerajaanmu itu menjadi pergumulan yang cukup serius dalam hidup saudara dan saya. Tidak hanya sekedar mengucapkan dari mulut, tapi bagaimana mengaplikasikan datanglah kerajaanmu itu dalam kehidupan secara nyata. Kalau mau jujur, mengakui ya kita mungkin nggak terlalu serius memikirkan kerajaan Allah dalam hidupku. Aku serius memikirkan bisnisku, usahaku, kerajaanku, kesibukanku, dan lain-lain. Oke? Ya, saya tidak menuduh Anda atau si A atau si B atau si C. Saya melihat diri saya sendiri aja. Saya serius nih bahwa yang saya katakan datanglah kerajaanmu itu tidak, istilahnya tidak terwujud secara nyata dalam hidupku. Karena jujur aku masih banyak memikirkan kepentingan-kepentingan diri, urusan-urusan diri, keluarga, dan sebagainya. Nah, ini nanti masalah integrated, masalah Christian worldview, ya wawasan Kristen, ya spiritual, Christian spiritual dan sebagainya. Nah, itu pembahasan yang dalam sekali dan tidak bisa dibahas sekarang. Oke. Itu datanglah kerajaan dalam hidupku. Apakah Anda sudah belajar Christian worldview? Apakah Anda sudah belajar spiritualitas Kristen dalam hidup Anda? Atau
acuh-acuh atau cuek-cuek aja. Atau saya merasa, oh saya sudah sangat rohani sekali, saya sudah sangat punya apa wawasan Kristen, Kristen worldview, ya spiritualitas Kristen. Oh saya itu sangat spiritual sekali hidup saya. Apakah seperti itu? Ya oke, kita masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oke, berikutnya. Datang di mana? Selain dalam hidupku, kerajaan Allah itu juga datang di dunia ini. Ya, karena kita juga mengatakan pada kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita mengatakan datanglah kerajaan, oh ya datang di mana? Ya bukan hanya datang di surga aja. Ya kalau di surga tidak perlu datang, memang sudah di surga ya sudah kerajaan Allah itu. Tapi kerajaan Allah datang di dunia itu maknanya juga apa? Berarti Allah yang menjadi raja di dunia ini. Benarkah? Benarkah kita mengakui bahwa Allah adalah yang menjadi raja di dunia ini? Penguasa di dunia ini? Atau aku juga tidak peduli? Atau bahkan aku ragu-ragu bahwa Allah itu memang berkuasa di dunia ini? Di mana kuasa Allah itu? Kejahatan tetap berlangsung. Orang merampok, membunuh, memperkosa. Ya, korupsi. Dan segala macam kejahatan. Sepertinya Allah nggak peduli dengan keadaan-keadaan seperti ini. Dunia makin jahat, makin kacau. Dan apakah saya merenungkan ini? Atau saya hanya berpikiran, pokoknya aku aman. Pokoknya aku sehat-sehat, keluargaku baik-baik. Ya, kalau ada orang-orang yang mengalami musibah, celaka, dan sebagainya, yaitu nasibnya lah. Yang penting nasib saya baik. Apa seperti itu? Kita mengatakan datanglah kerajaanmu di dunia ini. Dan kita serius untuk memperjuangkan kerajaan Allah di dunia ini. Kita serius menjalani hidup ini dengan Allah yang benar-benar menjadi raja. Atau saya sudah, ya istilahnya, nilai-nilai itu semua sudah bergeser. Ya, sudah bergeser nilai-nilai ini. Nah, itu yang menjadi perenungan bagi Anda dan saya. Ya, saya kalau merenungkan hidup kita dengan hubungan kita dengan suami istri, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan dunia pekerjaan kita, hubungan kita dengan, ya kalau anak kita sudah punya cucu, saya sudah punya cucu juga, ya itu gimana benar-benar terwujud kerajaan Allah itu datang dalam hidup keluargaku, datang dalam dunia ini, dalam bisnisku, dalam pemerintahan. Ya, bagaimana aku juga melihat kehadiran Allah dalam pemerintahan, khususnya sekarang aku di Indonesia. Di mana letak keadilan, di mana letak kebenaran, di mana letak perjuangan kerajaan Allah menjadi nyata di dalam dunia pemerintahan. Atau aku nggak peduli, biarin aja.
Pemerintah bukan urusan saya. Indonesia bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya happy. Saya boleh menjalani hidup ini dengan kenikmatan saya, kesukaan saya, hobi-hobi saya. Peduli amat. Indonesia mau apa, mau rusak. Dunia mau kacau. Yang penting aku happy. Nah, sampai di mana kita serius mengatakan, datanglah kerajaan. Oke. Ya, jujur aja. Kita lebih senang mendirikan kerajaan kita sendiri. Ya, kita tidak mau urusan dengan kerajaan Allah. Kerajaan kita, kerajaanku, itu yang terpenting. Jadi pendeta pun mendirikan kerajaan untuk pendeta itu. Bukan kerajaan untuk Allah. Ya, saya ngomong ini bukan saya menyindir atau saya sentimen dengan pendeta dan sebagainya. Tidak. Saya sendiri pendeta. Dan saya juga jujur mengakui godaan sebagai seorang pendeta untuk mendirikan kerajaannya sendiri itu sangat besar. Sangat besar. Ya, saya pernah membandingkan ya kekuasaan orang Kristen yang terbesar di dunia ini. Siapa yang menjabat? Coba, ayo. Bisa tebak nggak? Paus, Pak. Hah? Paus. Paus. Ya, nggak terlalu lah. Paus sekarang bukan satu-satunya. Di Alkitab. Siapa orang Kristen yang punya kedudukan paling puncak tertinggi? 2 orang. Gamaliel. Bukan, Pak. Ya, perjanjian lama lah. Aku kasih tips. Perjanjian lama. Salomo, Pak. Yes, Salomo dan Daud. Sudah, itu kedudukan tertinggi itu. Terbesar. Kerajaan Israel belum terpecah. Dan menduduki puncak kekuasaan yang luar biasa. Itu Daud dan Salomo. Tahu nggak? Orang kalau sudah memiliki kedudukan paling puncak, dan kalau sudah menikmati kedudukan yang amat sangat tinggi luar biasa itu, bisa kuat nggak menghadapi godaan si aku ini? Sudahlah, nggak usah ngomong terlalu ideal. Wah, pokoknya beriman, berpegang pada Tuhan. Daud itu lu kurang beriman apa? Daud kurang dekat sama Tuhan apa? Hah? Nggak tahan. Tidak tahan menghadapi kedahsyatan daripada tawaran dunia yang begitu menggiurkan. Luar biasa sekali. Ya. Saya makanya pernah mengkhotbahkan tentang Daud yang tergoda dengan Batsyeba. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Padahal Daud orang yang sangat dekat sama Allah. Ya, Daud yang dulunya begitu rendah hati. Ya, dia dikejar-kejar Saul seperti anjing mau dibunuh.
seperti cacing yang mau diinjak-injak. Itu Daud dulu menghadapi Saul. Siapa dia itu? Wah, Daud berteriak terus kepada Tuhan, minta pertolongan, perlindungan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Ya, itu gambaran Daud dikejar-kejar Saul. Setengah mati dia. Tapi setelah dia menjadi raja, dan makin lama makin menang, dan makin lama makin hebat, kedudukannya paling puncak. Siapa yang tahan? Saya sendiri sadar, saya ngomong kayak gini nih, saya sadar benar. Kalau saya juga mengalami itu, nggak tahan. Siapa sih manusia itu? Sombong amat kamu, kalau kamu merasa dirimu orang yang bisa bertahan. Ya kamu belum sampai di situ. Belum sampai di situ aja sudah sombong kok, apalagi sampai di situ. Itu Salomo. Permintaannya bagus pada awalnya. Saya tidak minta kekayaan, tidak minta macam-macam. Saya cuma minta bijaksana. Ya. Hikmat bijaksana dari Tuhan. Itu yang diminta. Bagus sekali kan. Permulaannya begitu bijaksananya Salomo. Tapi lama-lama menikmati fasilitas, menikmati kenikmatan kerajaan yang begitu meninggikan dia, ya, memuliakan dia. Udah mulai lupa. Istrinya 1.700 istri, 300 kundik. Ya. Siapa yang bisa bertahan? Saya tidak menghina Daud, tidak menghina Salomo, tapi itu refleksi manusia. Refleksi saudara dan saya. Kita ini bukan apa-apa. Jangan sombong. Jadi datanglah kerajaanmu itu selalu menjadi refleksi bagi saudara dan saya. Benarkah datanglah kerajaanmu? Atau saya mau mendirikan kerajaan saya sendiri? Ya, sekarang banyak raja-raja kecil. Saya melihat beberapa, ya, kita tidak boleh menghakimi ya katanya ya. Tapi tidak bisa disangka banyak raja-raja kecil di tiap-tiap gereja. Ini juga suatu kesinisan pada saat Kristen Protestan memberontak kepada Katolik karena tidak mau menerima Paus sebagai penguasa. Kita tinggalkan Paus. Tuhan, pemimpin gereja kita bukan Paus. Pemimpin gereja kita adalah Tuhan. Wah, luar biasa. Perjuangannya bagus. Reform. Back to the Bible. Tapi tanpa disadari. Sehingga menjadi tertawaan bagi, pertertawaan bagi saudara kita yang dari gereja Katolik. Ya, mereka bilang, kamu menolak Paus, tapi kamu mendirikan 1.001 Paus yang baru. Siapa itu 1.001 Paus yang baru? Ya, gereja-gereja kecil itu semua punya pausnya sendiri-sendiri. Kita tidak mau paus yang di sana itu. Kita nggak mau paus itu. Tapi yang di gereja kita ada paus sendiri.
Oh, omongan saya ini memang agak keras ya. Tapi saya jujur mengatakan seperti ini itu. Ini bukan kritikan dari saya, ini kritikan dari firman Tuhan. Datanglah kerajaan, bukan kerajaan saya. Untung saya dapat peringatan dari Tuhan. Sehingga saya juga yang mungkin tadinya juga kepingin bikin kerajaan saya. Tuhan ingatkan saya. Benar ini. Siapa sih yang bisa tahan godaan untuk tidak mendirikan kerajaannya sendiri? Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saudara dan saya sudah lupa daratan. Apalagi kalau punya kekayaan sukses luar biasa. Beberapa alumni UK Petra ada yang sukses kekayaannya luar biasa. Hidupnya sudah kayak raja. Maaf. Yang dinaiki sudah mobil berpuluh-puluh atau kalau bisa ratusan M mobilnya. Saya bukan iri sama orang kaya, enggak. Ya. Bukan. Saya melihat bahaya godaan kenikmatan kerajaan dunia. Karena itu iblis pada waktu menggoda Tuhan Yesus di padang gurun. Yang ditawarkan oleh si iblis kepada Tuhan Yesus adalah, ini kerajaan dunia aku serahkan kepadamu. Ya, iblis menawarkan itu kepada Tuhan Yesus. Itu menunjukkan apa? Ini godaan yang paling serius. Kerajaan dunia diserahkan. Kita ingin bikin kerajaan untuk diri kita. Ya. Oke. Lanjut. Aku yang menjadi raja dan Tuhan yang jadi pembantu saya. Wah, ini sudah bukan rahasia lagi. Sikap seperti ini sudah sikap yang nyata-nyata terjadi kepada para penganut teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan, teologi kekayaan. Itu. Siapa yang jadi raja? Ya ngomongnya ya bukan saya. Kita punya Tuhan yang kaya. Dan Tuhan yang kaya itu pasti akan memberi kepada kita apa yang kita mau. Apa yang kita minta. Ya, asal dengan iman. Oh, itu sudah menunjukkan apa? Kamu yang raja, Tuhanmu yang congosmu. Saya pernah berdiskusi dengan seorang pendeta dari Amerika yang pernah saya undang untuk khotbah di UK Petra. Ya, nggak tahu masih ada yang ingat nggak? Namanya Pendeta Paul Sutopo. Barusan ini karena orang tuanya meninggal, Pendeta Gersom sudah umur 100 lebih ya,
Itu pendetanya. Ya, itu teman saya sendiri sih. Ya, ayahnya teman saya sendiri. Tapi Paulus Topo ini kakaknya. Lalu ngobrol-ngobrol sama saya, lalu dia bilang, oh orang Kristen ini tidak mencari Tuhan kok. Waktu itu dia bilang kayak gitu, saya tidak ngerti maksudnya. Ya, dia bilang orang Kristen ini, terutama orang Kristen di Indonesia ini tidak mencari Tuhan. Dia bilang, loh, kalau tidak mencari Tuhan, mencari siapa? Saya tanya gitu. Lalu dia bilang mencari jongos. Orang Kristen ini tidak cari Tuhan, tapi cari jongos. Ya. Oh, saya langsung nangkep. Ya, yaitu yang jadi raja siapa? Kita yang jadi raja. Tuhan yang jadi jongos kita. Kita nggak cari Tuhan, kita cari jongos. Pembantu yang bisa kita suruh-suruh. Ya, puji Tuhan. Kalau lulusan kerohanian UK Petra tidak diajar teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan. Ya, pokoknya beriman. Apa yang kita inginkan pasti dapatkan. Itu teologi sugesti diri, positive thinking. Itu sama dengan penyembahan berhala. Saya merasa sangat sayang kalau kerohanian UK Petra itu sudah tidak lagi menekankan prinsip-prinsip Alkitab yang back to the Bible. Ya, semoga tetap dijaga. Oke, ini sudah cukup panjang saya ngomong. Jadi saya tidak akan teruskan pembicaraan ini karena nanti terlalu malam. Jadi kalau ada kesempatan yang akan datang, saya akan lanjutkan khotbah ini.